wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melanjutkan untuk sharing ilmu, ya, sharing pengalaman terkait dengan pengelolaan laboratorium. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan laboratorium melalui penerapan 5S. Nah, 5S itu merupakan budaya Jepang, ya, nanti yang sudah sangat populer di industri, yang coba nanti kita manfaatkan di dalam penerapan laboratorium. Nah, ini biodata tadi sudah saya sampaikan di sesi pagi, ya, tidak perlu saya ulang lagi, ya. Harapan pelatihan ini nanti sama Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang jenuh, ya, setelah bekerja cukup lama sebagai laboran ataupun teknisi, harapannya di sini kita lebih untuk recharge, ya, untuk mengecas kembali, ya, untuk merefresh, sambil nanti kita untuk meningkatkan kompetensi. Ya, tentu saja kompetensi terkait dalam hal pengelolaan laboratorium. Kita mulai, ya, dari yang pertama sebagai pengantar atau latar belakang adalah bahwa sekarang ini kita menghadapi, ya, berbagai macam fenomena yang terjadi. Yang pertama adalah tentang perkembangan ICT. Nah, ini perkembangan ICT itu sangat pesat, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai guru, dosen, teknisi, laboran yang bergerak di bidang pendidikan, ini kita menghadapi perkembangan ICT yang sangat pesat. Ditambah lagi dengan adanya globalisasi, ya, di mana kita sekat-sekat antar negara ini makin tidak terlalu nampak, ya. Kejadian di satu negara itu dapat kita akses, ya, dalam hitungan detik, baik di negara kita maupun di luar. Sehingga sekat-sekat antar negara ini sudah makin tipis. Walaupun sekarang kita dihambat oleh COVID-19, ya, tetapi dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, ya, sekat-sekat antar negara, walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi secara daring dengan teknologi ini kita bisa melakukan sharing. Yang berikutnya adalah tentang revolusi industri 4.0. Nah, ini salah satu fenomena yang sekarang ini sangat menghantui, ya, kita semuanya, di mana nanti teknologi di era industri 4.0 itu semakin canggih. Kemungkinan besar, ya, ke depan kehidupan akan berubah terkait dengan munculnya revolusi industri 4.0. Sebentar lagi kita menghadapi revolusi industri 5.0, society 5.0, mungkin ke depan jadi 6.0. Kita nggak ngerti nih kira-kira ke depan, ya, pola hidup kita di masa depan seperti apa. Nah, dalam dunia pendidikan juga mengalami pergeseran. Yang tadinya pendidikan itu model konvensional seperti zaman dulu, ya, dengan adanya pertemuan secara luring, sekarang model pembelajaran hampir semua pakainya daring. Walaupun sekarang sudah ada yang beberapa luring, ya, tetapi masih didominasi dengan adanya pembelajaran daring. Nah, membahas tentang revolusi industri, kita sekarang masuk pada revolusi industri 4.0. Kapan kita mulai 1.0? Nah, 1.0 kita mulai di sini, yaitu abad ke-18. Nah, abad ke-18 itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, di mana pada abad ini kita kenal dengan istilah mekanisasi. Abad 19
atau 1 abad setelah ditemukannya mesin uap, kita masuk pada revolusi industri 2.0. Cirinya apa? Cirinya adalah sudah mulai ditemukannya mesin-mesin listrik yang tadinya pakai tenaga uap, di mana nanti kita untuk menghasilkan uap, kita membutuhkan boiler untuk masak air. Nah, pada revolusi industri 2.0 kita sudah tidak butuh lagi boiler. Boiler hanya muncul di pembangkit, ya, PLTU. Begitu nanti di pemakaian kita sudah menggunakan listrik. Nah, ini mengubah banyak hal terkait dengan industri, terkait dengan pendidikan, terkait dengan dunia usaha maupun perilaku masyarakat. Nah, di abad yang ke-20 kita masuk pada revolusi industri 3.0. Nah, ini lebih hebat lagi, ya, karena di abad ke-20 mulai muncul otomasi industri. Dengan ditemukannya peralatan-peralatan elektronika menjadikan peralatan-peralatan listrik yang tadinya kita kontrol pakai elektromagnetik, sekarang sudah bisa dikontrol dengan menggunakan elektronik. Nah, di abad ke-21 ini kita memasuki era otonomi, ya, di mana nanti di sini masuk ke industri 4.0. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini tadi penjelasan secara detailnya. Ini revolusi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini tandanya adalah mesin uap, ini listrik, ya. Di sini nanti adalah untuk TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang terakhir ini adalah revolusi industri 4.0. Di mana di sini cirinya adalah ada sistem cerdas, ya, IoT, big data dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa perhatikan apa saja sih ciri-ciri dari revolusi industri 4.0. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, segala sesuatu ini sekarang sudah online. Termasuk nanti pembelajaran, ya, termasuk nanti di bidang pelayanan publik, itu hampir semua sekarang sudah beralih ke online. Yang berikutnya digital ekonomi. Orang sekarang transaksi di bidang ekonomi sudah banyak menggunakan digital. Muncul uang kripto, ya, muncul uang klik pay, ya, muncul klik aja, muncul GoPay, ya, muncul pembayaran online yang lainnya seperti PayPal, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya segala sesuatu nanti bisa dikontrol jarak jauh dengan menggunakan IoT. Jadi perangkat-perangkat IoT sekarang sudah bisa kita akses dengan murah dan mudah. Rumah kita misalkan lampu, TV, mesin cuci, dan lain sebagainya bisa kita kontrol dengan menggunakan IoT. Dan harganya pun semakin murah. Berikutnya nanti ada muncul artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, yang nanti ini memunculkan, ya, robot-robot cerdas, ya, sistem-sistem cerdas yang nanti bisa mempunyai kemampuan untuk belajar. Berikutnya muncul big data. Nah, ini kalau dulu kita mau ambil foto itu mikir 100 kali karena harganya mahal. Sekarang orang bikin foto, bikin video tiap hari mungkin ratusan, bahkan bisa sampai ribuan. Bahkan sekarang kita lihat, ya, konten-konten yang masuk di multimedia di grup kita, ya, tiap saat itu mungkin bisa jumlahnya ratusan. Berikutnya teknologi print 3 dimensi. Nah, ini ke depan kita bisa membangun rumah itu tidak usah pakai nata bata, tapi langsung kita print dengan menggunakan 3 dimensi. Ini di beberapa negara sudah mulai banyak dikembangkan, ya, untuk bangun rumah sudah pakai print 3 dimensi. Bangun jembatan, ya, bangun spare part yang ada di industri, termasuk membangun industri-industri sekarang pakainya print 3 dimensi. Yang berikutnya ada muncul konsep tentang autonomous machine, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, ini semua memunculkan konsep tentang disruptif. Nah, bagaimana nanti pengaruhnya di dunia pendidikan, ya? Di dunia pendidikan itu mengalami perubahan skill di masa depan. Ini kalau kita lihat, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini terjadi perubahan skill. Mungkin zaman dulu orang dengan skill lulusan SMA cari kerja sangat mudah.
Berikutnya lulusan D1 cari kerja mudah. Sekarang S1 cari kerja susah. Kenapa? Karena skill yang dibutuhkan makin berubah. Nah, ini kalau kita lihat ya, perubahan skill itu terjadi ya tahun 2015, tahun 2016 sudah berubah. Tahun 2020 berubah lagi. Abad sekarang 21 juga mulai berubah. Sekarang aspek-aspek yang sangat penting bisa kita lihat ya, dari kognitif abilities-nya mulai menurun ya dibanding dengan kemampuan-kemampuan kompleks problem solving. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti perlu kita antisipasi ya, termasuk nanti untuk pembelajaran di lab. Nah, berkaitan dengan pembelajaran di perguruan tinggi maupun sekolah, sekarang banyak dikembangkan pembelajaran hybrid yang menggabungkan antara pembelajaran e-learning dengan pembelajaran di kelas. Nah, di masa pandemik ini malah tidak ada yang di kelas ya. Jadi di kelasnya ini belajar mandiri ditambah dengan e-learning. E-learningnya bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Bisa pakai LMS atau Learning Management System ya seperti Moodle, Dokeos, Claroline, Appling dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan pembelajaran jarak jauh, misalkan pakai WhatsApp Group, bisa pakai Google Classroom, ya, bisa pakai Microsoft Meet, bisa pakai YouTube, bisa seperti sekarang kita pakai Zoom, ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, sehingga di sini ya dengan adanya pembelajaran yang diatur sesuai dengan kondisi zona COVID ya, dengan protokol kesehatan ini tantangan baru. Bagaimana nanti pembelajaran praktik di laboratorium? Bagaimana kita meningkatkan kompetensi siswa atau mahasiswa? Nah, ini menjadi tantangan. Nah, oleh karena itu muncul konsep tentang flexible learning. Bagaimana pembelajaran ya, bagaimana nanti praktik di laboratorium itu bisa kita lakukan secara fleksibel. Konsep tentang pembelajaran lebih banyak nanti ke distance learning, ya, pembelajaran jarak jauh, di mana nanti memungkinkan terjadinya open learning, ya, sehingga nanti di sini ada terjadi kolaborasi, terjadi hibrid, campuran, ya. Apa yang fleksibel? Waktunya. Seperti sekarang ini, hari Sabtu harusnya mungkin sebagian libur, tetapi kita masuk ya untuk melakukan pelatihan. Berikutnya, kontennya ini fleksibel. Kita mau belajar apa ya terkait dengan hal-hal yang nanti kita butuhkan. Jadi kontennya bisa fleksibel. Sumber belajarnya juga kita fleksibel. Nggak harus pakai buku. Kalau dulu harus ada buku jelas. Sekarang apapun bisa jadi sumber belajar. Pendekatan instruksionalnya. Ya, kalau dulu harus menggunakan metode-metode pendekatan-pendekatan yang sudah terstandar. Sekarang bebas. Orang mau belajar apa, yang penting kompeten. Yang berikutnya dari sisi pengantarannya, dari sisi pembelajarannya. Nah, ini adalah konsep-konsep di dalam perubahan-perubahan dunia pendidikan. Nah, sekarang gimana pembelajaran, arah dari pembelajaran sekarang? Pembelajaran sekarang, baik itu untuk teori maupun praktik, arahnya kemana? Arahnya adalah berbasis teknologi. Hampir kita tidak bisa melakukan pembelajaran tanpa bantuan teknologi. Seperti sekarang, tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, kita nggak bisa melakukan pembelajaran. Karena di masa-masa pandemi kayak gini, ini semua serba sulit ya. Kita mau pergi kemana itu dibatasi. Harus tes PCR, harus rapid, harus ada izin, dan lain sebagainya. Nah, hal ini maka memunculkan pergeseran-pergeseran. Yang berikutnya, optimalkan segala sumber daya. Jadi, era pembelajaran sekarang itu harus bisa mengoptimalkan semua sumber daya. Sumber daya manusianya, sumber daya peralatannya, bahannya, waktunya, metodenya. Karena kita terbatas ya di dalam pembelajarannya. Yang berikutnya gimana? Nah, karena kita jarak jauh, ya lebih banyak nanti student center learning. Pembelajaran lebih banyak kepada pendekatannya adalah student center, bukan lagi teaching center. Nah, di sini terjadi tsunami informasi. Kadang-kadang guru dengan siswa lebih pintar siswanya. Kenapa? Karena
Siswanya sudah tahu duluan. Oleh karena itu ini jangan sampai terjadi. Guru harus tahu ya, harus bisa mengikuti perkembangan terkait dengan masalah teknologi, terkait dengan bidang keilmuan, sehingga nanti kita bisa ya memberikan informasi kepada siswa dengan baik. Nah, konsepnya adalah interaksi global. Siswa bisa belajar kemana saja. Mahasiswa bisa belajar kemana saja, apalagi dengan kurikulum merdeka. Tidak harus kuliahnya dengan dosen. Tidak harus sekolahnya dengan guru tertentu. Bebas. Kita bisa kuliah dengan para ahli. Orang boga mungkin kuliahnya bisa langsung ke pengusaha kuliner. Orang boga mungkin bisa langsung belajar lewat ayam bakar wong Solo misalkan. Bisa belajar yang lagi ngetren sekarang misalkan mie gacoan. Atau bisa juga misalkan kalau roti ya langsung belajar ke Alif dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh interaksi global. Bahkan ke luar negeri sekalipun. Nah, sehingga kelasnya bersifat terbuka. Pendekatan yang digunakan tidak lagi konvensional, tetapi menggunakan 4C. Apa itu 4C? Yang pertama adalah critical thinking. Berpikir kritis, ya, menghadapi situasi yang serba sulit. Yang berikutnya komunikasi. Ini penting sekali. Kunci utama keberhasilan di dalam pembelajaran adalah komunikasi. Yang berikutnya adalah kolaborasi dan creativity. Dan yang terakhir adalah creativity and innovation. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan ini ya, sehingga di sini apa? ICT itu sudah merupakan keharusan. Tanpa ICT kita akan kesulitan di dalam melakukan pembelajaran. Nah, contohnya bagaimana ya? Pembelajaran sekarang eranya sudah sangat menggila. Dalam bidang pertanian ya, kita bisa melakukan implementasi ya, proses-proses pembelajaran dengan bantuan teknologi. Seperti dengan menggunakan IoT ya, dengan menggunakan virtual reality seperti ini. Kita bisa kontrol ya dengan melakukan imajinasi kita ya. Ini kemarin ya mahasiswa-mahasiswa kita yang ikut dalam lomba PKM tingkat nasional, alhamdulillah sudah berhasil mengembangkan ya berbagai macam inovasi. Kemarin yang diterapkan di kumbung jamur ya, untuk melakukan penyiraman kumbung jamur itu sudah tidak lagi harus datang ke sana. Cukup pakai gadget, kita nanti tinggal tekan tombol maka kumbung jamurnya sudah bisa disiram. Termasuk nanti untuk memanen dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan di bidang itu. Nah, belajar di laboratorium juga sama. Dengan konsep virtual reality ini kita bisa seolah-olah kita itu belajar menghadapi dunia nyata. Ini yang jurusan teknik elektro, kalau mau bongkar mesin, ya nanti kita cukup pakai ini. Kira-kira kalau seperti ini nanti lab-nya seperti apa ya? Sama yang lab kimia, lab fisika, lab biologi. Kita cukup pakai virtual reality seperti ini. Nanti seolah-olah kita nanti praktik. Kita seolah-olah berada di lab, ya, alatnya lengkap, ya, kita tinggal ambil, kita tinggal lakukan untuk praktikum, kita lakukan percobaan, hasilnya ada, hasilnya nanti bisa direcord, ya, bisa kita buat laporan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemajuan masalah teknologi. Di bidang arsitektur, kita bisa melakukan ya desain dari sebuah gedung, bangunan. Ini yang sipil, ya, menghitung konstruksinya nanti seperti apa. Ini yang mesin, ya, untuk masalah pemipaan dan lain sebagainya, kita bisa melakukan virtual reality. Nah, ini adalah tantangan kita di masa depan, ya. Nah, media pembelajaran bisa kita kembangkan dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. Nah, ini yang mudah sekarang kita kembangkan. Zaman dulu mungkin mengembangkan aplikasi berbasis Android sulit, ya. Sekarang gampang sekali. Banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan bagaimana kita membuat ya media pembelajaran dengan Android ini dengan mudah, cepat, tepat, dan murah, ya. Sehingga nanti guru, ya, laporan, teknisi itu bisa belajar dengan mudah. Nah, sekarang bagaimana kita mengembangkan laboratorium dan bengkel di era informasi 4.0? Maka di sini kita butuh yang namanya tuntutan kurikulumnya seperti apa.
Kita harus ngerti tentang kurikulumnya, sehingga nanti pembelajaran di lab bengkel itu bisa membekali mahasiswa ataupun siswanya dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua adalah perkembangan iptek. Iptek ini berkembang sangat pesat. Kita baru mikir sesuatu yang yang agak tinggi, mau bikin mobil listrik atau sepeda motor listrik, ya, di luar sudah kemajuannya sudah sangat tinggi. Kita sedang berpikir bagaimana kita mencapai ruang angkasa, negara lain sudah membuat pembangkit listrik di luar angkasa. Nah, ini contoh sederhana. Nah, di dalam pengembangan lab bengkel kita juga perlu tentang memahami standar. Standarnya seperti apa? Kita mau mengembangkan model lab bengkelnya yang seperti apa? Apakah kita mau pakai standar yang umurnya sudah 15 tahun? Yang di sekolah itu kan standarnya sudah 15 tahun. Sampai sekarang belum diupdate. Ya, padahal perkembangan sudah sangat pesat. Nah, ini adalah salah satu tantangan, ya. Yang berikutnya adalah tuntutan dunia kerja. Di mana nanti dunia kerja menuntut lulusan yang mempunyai kompetensi, ya, yang tinggi. Karena yang dihadapi di era masa depan itu lebih kompleks. Nah, sehingga di sini nanti peran dunia pendidikan melalui pembelajaran teori maupun praktik harus bisa membekali ke sana. Yang berikutnya adalah masalah pemanfaatan. Bagaimana nanti kita memanfaatkan laboratorium? Apakah hanya kita gunakan untuk hiasan, ya, laboratorium kita? Apakah hanya untuk pembelajaran saja? Apa untuk penelitian? Apa untuk kegiatan-kegiatan lain yang tadi sudah kami sampaikan? Nah, ini adalah tantangan-tantangan kita di masa yang mendatang. Nah, bagaimana kita mengembangkan laboratorium dan bengkel? Nah, tentu saja di dalam mengembangkan laboratorium bengkel kita perlu memahami tentang aspek-aspek relevansi peralatan, ya, di mana umur peralatan sekarang itu makin pendek. Maksudnya makin pendek bukan cepat rusak, ya, tetapi mudah sekali obsolet. Contoh misalkan komputer. Komputer sekarang itu sudah masuk ke, kalau untuk sistem operasinya yang pakai Windows sudah sampai Windows 11. Windows 11 ini membutuhkan hardware yang sangat tinggi. Kalau menggunakan prosesornya Intel, ini minimal adalah generasi ke-8. Artinya apa? Komputer generasi 8 ke bawah tidak bisa lagi menggunakan sistem operasi Windows 11. Artinya apa? Kita dipaksa untuk upgrade hardware-nya. Jadi yang di lab komputer, ya, yang menjadi koordinator ataupun laboran atau teknisi di lab komputer ini sudah mulai terbatas menggunakan sistem operasi Windows. Karena Windows 11 itu hanya bisa dijalankan pada prosesor minimal adalah generasi ke-8. Padahal sekarang generasi 11. Artinya apa? Dia hanya bisa kompatibel sampai generasi 8, 9, 10, dan 11. Artinya apa? Banyak di lab kita yang menggunakan generasi di bawah 8. Di UNY mungkin masih banyak yang pakai generasi 5, bahkan ada yang masih generasi 4. Ya, ada yang generasi 6. Ini sudah tidak bisa kita update menjadi Windows 11. Ini contoh sederhana, ya. Yang berikutnya apa? Biasanya laboratorium atau sekolah atau perguruan tinggi dananya terbatas. Gimana kita bisa melakukan upgrade ke sana? Yang ketiga, kesulitan tempat untuk peralatan baru. Ini kadang-kadang kita juga sudah alatnya itu kurang, ya, alatnya tidak update. Padahal kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Yang kelima adalah kesulitan untuk pengembangan ruang baru. Terutama yang di perkotaan di sini. UNY ini salah satu nih, susah nih. Nyari untuk pengembangan baru. Kalau pengembangan baru harus keluar kota. Salah satunya ya ke Gunung Kidul gitu, ya, yang masih memungkinkan untuk dibangun.
Wates sendiri sudah agak susah ini. Nah, yang berikutnya keterbatasan sumber daya manusia, baik kepala labnya, teknisinya, atau laborannya. Kalau di perguruan tinggi ya PLP-nya. PLP-nya mungkin masih baru ya, belum lama, sehingga nanti di sini perlu untuk melakukan peningkatan kompetensi. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan laboratorium bengkel? Ya. Jadi pengelolaan laboratorium itu adalah sebuah strategi bagaimana kita mencapai tujuan laboratorium itu. Nah, untuk mencapai ke sana kita membutuhkan beberapa aktivitas. Apa saja aktivitasnya? Yang pertama adalah perencanaan atau planning, ya. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau penggerakan. Yang keempat itu adalah pengawasan atau controlling. Apa yang dikontrol, apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, apa yang digerakkan, yaitu adalah sumber daya. Nah, sumber daya di laboratorium atau bengkel, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada 7M. Apa itu 7M? 7M mulai dari man, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ya ada kepala lab, ada laboratorium, ada teknisi, ada laboran. Kalau di perguruan tinggi ada kepala lab, ada PLP. Yang kedua adalah material, bahannya. Nah, bahannya nanti kita perlu kelola dengan baik. Yang ketiga adalah modal atau money. Yang keempat adalah mesin atau peralatan. Yang kelima adalah methods, ya, bagaimana cara kita di dalam mengelola. Yang berikutnya adalah waktu. Yang berikutnya ada market. Nah, ini tambahan, ini ada media, ya. Jadi tidak 7 tapi 8M. Nah, selain ada 7M atau 8M ditambah E dan I. Apa E itu? Energi, dan I itu adalah informasi. Nah, oleh karena itu kita perlu mengkaji sebenarnya tujuan lab dan bengkel yang ada di sekolah, yang ada di perguruan tinggi itu untuk apa. Nah, berkaitan dengan pengelolaan laboratorium itu, maka perlu bagaimana kita memahami tentang mutu. Supaya nanti laboratorium kita menjadi laboratorium yang bermutu atau berkualitas. Apa sih yang dimaksud dengan mutu? Ya? Nah, berbicara tentang mutu, maka kita perlu mengkaji beberapa aspek, ya, menurut para pakar. Yang pertama menurut Philip B. Crosby. Apa itu mutu? Mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan atau conformance to requirement of specification. Jadi yang dimaksud oleh Philip B. Crosby yang namanya mutu itu kalau sesuai dengan persyaratan. Persyaratan mahasiswa untuk lulus apa? Kalau dia memenuhi persyaratan berarti dia bermutu. Siswa dikatakan bermutu lalu seperti apa? Nah, demikian juga laboratorium dan bengkel. Persyaratannya apa? Untuk bengkel dan laboratorium dikatakan itu bermutu. Indikatornya misalkan bersih, yang kedua rapi, rawat, ya. Yang berikutnya itu membuat mahasiswa atau siswa senang untuk belajar di bengkel atau lab, dan lain sebagainya. Itu menurut Philip B. Crosby. Yang kedua adalah definisi mutu menurut Edward Deming. Menurut Edward Deming, yang dinamakan mutu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Jadi yang namanya mutu itu adalah continuous improvement. Artinya apa? Namanya mutu tidak bisa kita statik. Oh, yang namanya mutu itu seperti ini. Yang namanya mutu adalah perbaikan secara berkelanjutan. Sehingga mencapai terus menjadi lebih baik. There is no the best way, but always the better way. Itu adalah semboyan dari Edward Deming. Jadi tidak ada
mutu itu yang sempurna nggak ada. Adanya adalah apa? Sekarang seperti ini. Besok lebih baik lagi. Besoknya lagi lebih baik. Itu menurut Edward Deming. Kalau kita bisa melakukan itu, maka lab kita itu lab yang bermutu. Yang berikutnya menurut Joseph Juren. Apa itu mutu menurut Joseph Juren? Yaitu kesesuaian dengan penggunaan atau fitness for use. Laboratorium dikatakan bermutu kalau di sini bisa memenuhi harapan dari pelanggan. Siapa pelanggan dari laboratorium dan bengkel? Yang pertama, siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa itu mengharapkan apa dari laboratorium? Yang kedua, dari guru. Yang ketiga, dari komite sekolah kalau di sekolah. Ya. Kalau di perguruan tinggi ya pimpinan ya bisa, ya. Kepala sekolah kalau di sekolah dan lain sebagainya. Ini terkait dengan menurut Joseph Juren. Nah, sedangkan menurut Weinstein-Holz, mutu adalah performance yang dapat memenuhi keinginan konsumer secara cepat dan tepat. Atau customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan secara cepat dan tepat. Bagaimana kita bisa pengguna dari laboratorium dan bengkel ini merasa terpenuhi keinginannya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan pengelolaan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan? Pengelolaan sering dikaitkan dengan manajemen. Nah, pengelolaan ya menurut Mary Parker Follett adalah seni di dalam mencapai tujuan melalui orang lain, atau the art of getting things done through the others. Jadi di sini menurut Mary Parker Follett, pakar manajemen, jadi mengelola itu adalah bagaimana kita itu bisa mencapai tujuan organisasi atau tujuan lab atau bengkel melalui orang lain. Bagaimana nanti kepala laboratorium itu bisa membawa teknisi laboran, guru, siswa, ya, dan stakeholder yang terkait untuk membawa laboratorium menuju yang berkualitas. Nah, sedangkan menurut Stoner, yang namanya pengelolaan itu adalah sebuah proses. Prosesnya apa? Terry Stoner dan kawan-kawan itu mensyaratkan yang namanya pengelolaan harus ada planning, harus ada organizing, harus ada actuating, dan harus ada controlling. Ini dikenal dengan POA. Yang kedua, menurut Henry Fayol, dia nambahkan ada commanding, ada coordinating, tetapi meninggalkan actuating. Menurut Gulick, ini nambahkan di sini ada staffing, ada directing, ada reporting, ada budgeting, ada coordinating. Dia meninggalkan actuating dan controlling. Dan menurut Urwig, ya, menambahkan forecasting, commanding, coordinating, meninggalkan actuating. Nah, dari beberapa aspek inilah, maka bagaimana kita mengelola laboratorium, kita bisa mengambil dari beberapa aspek ini. Minimal kita ngambil 4, ya. Yang pertama planning, karena hampir semua mesti ada planning. Ini ada planning, ada planning, ada planning. Ini kita ambil. Yang kedua organizing, sehingga kita nanti perlu melakukan organizing. Yang ketiga adalah controlling. Hampir semua ada controlling. Nah, sehingga bagaimana kita mengelola, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Apa aja yang kita kelola di sini adalah sumber daya. Sumber dayanya tadi ada 7M atau 8M. Kita kelola. Agar apa? Agar laboratorium dan bengkel ini bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif apa? Efektif itu adalah doing the right things. Mengerjakan sesuatu yang benar. Benar enggak sih kita itu perencanaannya? Benar enggak organizing-nya? Benar enggak actuating-nya? Benar enggak controlling-nya? Nah, ini nanti kita harus cek. Untuk perencanaan alat, perencanaan bahan, penjadwalan, apakah kita sudah benar? Untuk organisasinya benar enggak sih? Struktur organisasi yang kita buat, tadi yang sudah saya sampaikan, ya.
Pelaksanaannya sudah sesuai atau belum? Pengendaliannya sudah sesuai atau belum? Sudah benar atau belum? Itu kaitannya dengan efektivitas. Nah, yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Apakah kita sudah mengerjakan sesuatu itu dengan benar atau belum? Nah, ini terkait dengan masalah efektif dan efisien. Nah, efisien dapat kita ukur. Efisien dapat kita ukur dari apa? Yang pertama, caranya paling mudah. Pokoknya yang paling efisien itu caranya yang paling mudah. Ibarat kita mau menuju ke UNY ini, ada 1001 jalan. Kalau dari Gunung Kidul mau ke UNY kita ada lewat beberapa jalan. Nah, yang paling mudah yang mana? Itu yang paling efisien. Yang kedua, biayanya termurah. Dari Kudus mau ke Jogja, kita bisa macam-macam nih. Pakai pesawat bisa pakai helikopter bisa, atau kita juga bisa menggunakan mobil, atau sepeda motor, atau kendaraan yang lain. Maka yang paling murah yang mana? Yang ketiga, waktunya paling pendek. Yang keempat, bebannya paling ringan. Dan yang terakhir itu jaraknya paling pendek. Ini kriteria tentang efisiensi. Nah, sehingga di sini kita kombinasi mana yang paling mudah, harganya paling murah, waktunya paling pendek, bebannya paling ringan, dan jaraknya paling dekat. Nah, itu yang nanti kita pilih yang lebih efisien. Nah, termasuk di dalam mengelola laboratorium dan bengkel. Mana yang paling mudah? Mana yang lebih murah? Mana yang paling singkat waktunya? Mana yang bebannya paling ringan dan jaraknya paling pendek? Nah, di dalam pengelolaan laboratorium ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Yang pertama objeknya. Nah, objek laboratorium dan bengkel di sini yang pertama adalah ruang. Kecuali tadi yang masuk ke bengkel pertanian, mungkin bukan ruang tapi lahan ya. Nah, di sini di ruang yang kedua ada peralatan utama. Yang ketiga nanti ada peralatan pendukung, ada peralatan administrasi, ada perabotan dan mebeler, ada listrik dan penerangan, ada training objek dan peralatan praktikum, ada aparatur, ada instrumen, dan ada perlengkapan percobaan. Kalau kita breakdown lagi ada dan lain-lain. Ya, ini yang kaitannya dengan objek. Objeknya apa? Oh, ruangnya. Ruangnya perencanaannya bagaimana? Pengendaliannya seperti apa? Pembersihannya bagaimana? Siapa yang melakukan ini? Kapan akan dilakukan? Nah, ini kaitannya dengan itu. Peralatan utama, jumlahnya ada berapa? Apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum? Rencana ke depannya seperti apa? Nah, ini kaitannya dengan objek. Yang kedua adalah sumber daya sistem perawatan. Siapa nanti yang terlibat di sini? Apakah horlab atau kepala lab, apa laboran atau teknisi? Kalau teknisi apakah dari luar atau dari dalam? Atau siswa atau guru atau siapa lain? Nah, ini terkait dengan pengelolaan laboratorium ya. Yang berikutnya biayanya. Biayanya seperti apa? Oh, ternyata kita butuh biaya untuk bahan ya. Oh, kita ternyata butuh untuk suku cadang. Oh, nanti kita untuk peralatan. Oh, nanti untuk biaya tenaga perawatannya. Yang berikutnya adalah tentang bahannya. Bahannya untuk apa aja? Untuk kebersihan, untuk pemeliharaan, untuk suku cadang, dan lain sebagainya. Yang ketiga terkait nanti dengan peralatan. Ya. Alat untuk kebersihan, alat penyimpanan, pencegahan, pemeliharaan, pemeriksaan, penyetelan, ya, kalibrasi, ya, perbaikan, penggantian, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang nanti perlu kita perhatikan, baik oleh kepala lab, teknisi, maupun laboratorium. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan masalah cara. Cara itu nanti terkait dengan bagaimana melakukan pencegahan.
Bagaimana nanti mikroskop agar tidak jamuran. Bagaimana gelas ukur agar tidak pecah. Bagaimana kabel itu tidak rusak isolasinya. Bagaimana nanti kalau oli itu tidak mudah terkontaminasi. Kalau sipil, bagaimana nanti kayu tidak lapuk dan lain sebagainya. Bagaimana nanti penyimpanannya? Nah, ini laboran harus memikirkan. Oh, ini kira-kira disimpannya di mana? Di indoor, di outdoor? Kalau yang kimia, apakah perlu lemari asam atau tidak? Apakah bisa di lemari biasa atau di lemari asam? Ya. Yang ketiga, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara memelihara? Bagaimana cara memeriksa? Bagaimana cara menyetel, bagaimana kalibrasinya, bagaimana nanti kalau ada yang rusak, apakah bisa diganti atau tidak, siapa yang mengganti, alat yang dibutuhkan untuk ganti apa, ini harus dipikirkan semuanya. Termasuk nanti bagaimana untuk memperbaiki ya kerusakan-kerusakan pada peralatan. Nah, untuk waktu bagaimana? Ini bisa berdasarkan pada pengalaman, bisa berdasarkan pada sifat operasi atau rekomendasi dari pabrik. Contoh misalkan untuk pisau potong untuk mesin bubut, ini kira-kira kapan ini gantinya? Oh, berdasarkan pengalaman, kalau dipakai tiap hari dipakai, mungkin dalam waktu 6 bulan harus diganti. Kalau nanti pemakaiannya jarang, mungkin bisa 9 bulan. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman ya. Yang berikutnya berdasarkan sifat operasinya. Ini sifat operasinya seperti apa? Oh, peralatan berputar beda dengan peralatan yang tidak berputar ya. Berbeda dengan peralatan yang elektrikal, mungkin elektronik itu beda ya. Mungkin peralatan masak karena panas itu juga beda ya. Nah, ini sifat operasi. Atau berdasarkan rekomendasi pabrik. Misalkan penggantian oli berapa kilometer ya, itu nanti perlu di rekomendasi pabrik berapa ini. Nah, ini penting ya. Yang berikutnya, nah laboratorium yang bermutu yang seperti apa? Ya tentu saja laboratorium yang bermutu itu kalau di sekolah memenuhi standar sarana prasarana pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas nomor sekian ya. Ini yang untuk SMP, SMA maupun SMK. 40 tahun 2007 itu SMP dan SMA, 27 nomor 2008 itu SMK. Yang kedua dikatakan berkualitas kalau di situ mempunyai struktur organisasi yang jelas. Kalau nggak ada struktur organisasinya ya nggak bisa dikatakan berkualitas. Yang ketiga adalah punya komitmen manajemen dalam mengembangkan laboratorium dan bengkel. Ada komitmen. Komitmen dari siapa? Dari kepala lab, teknisi, dan laboran. Pengelola, ya, baik kepala lab, laboran, maupun teknisi mempunyai kompetensi di dalam pengelolaan laboratorium. Yang berikutnya melibatkan pihak-pihak yang terkait, ya, punya visi, misi, program kerja yang jelas. Yang berikutnya penataan lab dilakukan dengan baik ya dan administrasinya juga dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah indikator laboratorium yang bermutu. Nah, berikutnya yang dikatakan laboratorium bermutu gimana? Yang berikutnya adalah kebersihan terjaga dengan baik. K3 diterapkan dengan baik. Limbah ditangani dengan baik ya, terutama limbah B3. Berbahaya dan beracun ya, bahan berbahaya dan beracun. Nah, yang berikutnya adalah apa di sini? Qurrata ayun. Lab itu sedap dipandang mata. Ini contohnya misalkan lab yang seperti ini. Ini dipandang itu menyenangkan. Bersih ya, kombinasi warnanya matching ya, penataannya bagus, lalu lintasnya baik ya, fungsi semuanya baik ya. Nah, ini contoh. Pencahayaannya baik, penyimpanannya baik, ya dan lain sebagainya. Sehingga di sini menjadikan suasana kondusif untuk belajar bagi siswa, guru, dan pihak-pihak terkait.
Kalau di perguruan tinggi ya mahasiswa, dosen, ya dan lain sebagainya. Yang berikutnya, dokumentasinya baik. Kayak gini kalau dokumentasinya nggak baik ya jadi nggak bermutu, ya. Jadi nanti penggunaan labnya, penggunaan bahannya, penggunaan alatnya, penjadwalannya itu baik. Yang berikutnya ada upaya continuous improvement. Dikatakan bermutu apabila ada upaya secara terus-menerus untuk memperbaiki dari kondisi laboratorium. Nah, oleh karena itu salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan itu adalah layout. Ada berbagai macam layout laboratorium yang bisa kita gunakan. Nah, layout ini seni ya. Tidak ada layout yang terbaik ya, ini seni. Yang penting nanti prinsip-prinsip di dalam layout itu adalah apa? Yang pertama, ruang laboratorium jangan terkesan sempit. Walaupun ukurannya kecil, tapi kalau layoutnya bagus terkesan luas. Sehingga lalu lintas dari siswa, guru maupun teknisi atau laboran itu bisa lancar. Nah, ini contoh untuk layout dari lab komputer. Dengan kapasitas 16 siswa, asumsinya satu komputer 2 orang. Ini karena di standar lama masih 2 orang. Kalau sekarang satu komputer 1 orang. Sehingga nanti layoutnya harus diubah. Nah, ini contoh ya untuk layout yang lain ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan penataan laboratorium. Ya, salah satu aspek yang banyak digunakan di dalam penataan laboratorium adalah menerapkan konsep 5S. Apa itu 5S ya? Nanti kita bahas. Dari mana istilah 5S berasal? Kenapa harus 5S ya? Bagaimana implementasinya di laboratorium dan bengkel? Apa manfaat dari penataan 5S? Nah, kami harapkan nanti Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di sini. Ya. Nanti di tugas Bapak Ibu bisa kita gunakan ya. Sebelum 5S dan setelah ya. Kita bahas yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan 5S? 5S itu adalah ya, mungkin yang di sininya ini. Nah, 5S itu adalah budaya dari negara Jepang. 5S merupakan singkatan dari 5 huruf pertama kata-kata dalam bahasa Jepang yang mencoba untuk ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa aslinya itu 5S, kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi 5R. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi tetap 5S. Apa itu 5S? Yang pertama adalah seiri. S yang pertama seiri, artinya ringkas. Jadi laboratorium harus didesain ringkas. Ringkas itu artinya apa? Tidak ada barang-barang yang tidak berguna di situ. Ini kadang-kadang lab kita ya banyak peralatan-peralatan yang rusak ya atau kardus-kardus yang tidak digunakan ada di situ. Sehingga itu mengganggu ya proses pembelajaran bagi siswa. Sehingga laboratorium terkesan kumuh. S yang kedua adalah seiton. Ini bukan pakai Y, kalau pakai Y itu setan ya. Ini seiton. Seiton artinya rapi. Laboratorium dan bengkel itu harus dibuat rapi. Rapi itu artinya apa? Tertata berdasarkan urutan. Kalau nanti kita menyimpan urutannya jelas. Yang kecil-kecil, yang besar-besar. Oh, yang ini kunci-kunci dijadikan satu. Oh, yang ini, yang bagian ini dijadikan satu. Jangan nanti dicampur aduk. Kalau di elektronika nanti dikumpulkan, oh ini yang bagian untuk IC, oh ini bagian untuk resistor, ini bagian untuk kapasitor, dan lain sebagainya. Kalau di biologi nanti dipisahkan, oh ini asam, oh ini untuk garam, oh ini untuk basa, oh ini zat cair, ini zat padat, oh ini yang bentuknya gas. Itu terapi atau seton. Yang ketiga adalah seisu, yaitu resik. Bagaimana nanti laboratorium dan bengkel harus kita buat dalam kondisi yang resik, bersih, sehingga nanti terhindar dari potensi-potensi bahaya. Kalau bersih itu nanti akan aman
nyaman, dan menyenangkan. Sehingga nanti akan sehat dan selamat. Yang keempat, seiketsu, yaitu rawat. Laboratorium dan bengkel itu harus dirawat dengan baik. Alatnya dirawat, ya. Merawat ya pertama dibersihkan. Kalau peralatan-peralatan itu menggunakan kaca ya dibersihkan, jangan sampai jamuran. Kalau alatnya berputar ya dikasih grease atau pelumas. Kalau nanti alatnya berupa kabel ya nanti dihindari dari kelembapan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merawat. Kalau alatnya berupa genset itu nanti ya dipanaskan. Kalau alatnya berupa open ya itu nanti dirawat, dibersihkan. Kalau ada kotoran, kalau nanti ada benda-benda asing ya disingkirkan dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah shitsuke atau rajin. Nah, kalau kita lihat prosesnya adalah begini. Dari seiri menuju ke seiton. Seiton menuju ke seiso, seiso menuju ke seiketsu, sehingga nanti membentuk shitsuke. Jadi keempat, dari R yang pertama atau S yang pertama itu akan membentuk budaya yang kelima, yaitu rajin. Kita rajin untuk melakukan ya kegiatan untuk membuat ringkas, rapi, resik, dan rawat. Nah, ini menjadi budaya. Nah, budaya ini harus kita biasakan. Budaya itu kan cerminan dari apa yang kita lakukan sehari-hari, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, yang namanya 5S itu bukan pekerjaan utama. Kalau pekerjaan utama biasanya nanti banyak hambatan, ya, kaitannya dengan kualitas. Kalau kaitannya dengan kualitas, kita kadang-kadang ya ini berkualitas enggak, repot ya. Kayak biayanya ada atau tidak. Waktunya kita butuh cepat atau lama. Nah, ini hambatannya. Ini pekerjaan utama. Tapi kalau pekerjaan penunjang ya, ini enggak ada hambatan. Nah, ini adalah budaya yang bisa kita kembangkan untuk 5S di sini. Kenapa Jepang bisa demikian maju setelah tahun 45 dibom atom oleh Amerika Serikat? Karena mereka punya budaya ini. Continuous improvement, Kaizen, yang didukung oleh 5S. Nah, pekerjaan utama itu biasanya banyak hambatan, sehingga di sini perlu ada ya pekerjaan-pekerjaan penunjang di sini. Oke ya, ini berkaitan dengan itu. Nah, bagaimana penerapan 5S di laboratorium? 5S itu adalah konsep manajemen mutu yang menggunakan prinsip Kaizen yang berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, peningkatan mutu dengan Kaizen dilakukan secara continuous improvement. Ini kalau konsepnya Agim, ya, continuous improvement itu adalah manajemen kolbu. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dilakukan sekarang. Konsepnya kalau 5S itu adalah menggunakan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Jadi di sini nanti ada beberapa konsep ya tentang planningnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, pengecekannya seperti apa, evaluasinya nanti seperti apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang 5S dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris ya nanti bentuknya seperti ini. Yang pertama itu adalah short, ya. Short itu nanti kita akan set in order. Ini ringkas. Ini rapi. Berikutnya sign, ya. Sign itu nanti resik, ya. Yang berikutnya standardize. Standardize itu nanti adalah rawat, ya, membangun standarnya. Nah, harapannya nanti menjadi sustain, menjadi rajin, berkelanjutan. Nah, ini konsep 5S dalam bahasa Inggris, ya. Nah, bagaimana implementasinya? Ini contoh implementasi dari Seiri. Seiri konsepnya adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan nanti kita hilangkan. Ini tidak dibutuhkan, ya. Nah, kita hilangkan.
Ini sebelum, ini sesudah. Kira-kira Bapak Ibu senang di sebelah kiri atau sebelah kanan ini, ya? Pak Najoko ini senang di sebelah kiri atau sebelah kanan, Pak, kalau menata ruangnya nih? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, ya. Nanti harapannya nanti labnya berubah, Pak, ya? Iya. Dari kondisi yang sebelah kiri dirubah menjadi sebelah kanan. Harapannya seperti itu. Nah, nanti di akhir ini nanti ada penugasan, ya. Oke. Salah satu penugasannya adalah melakukan analisis kondisi labnya dan berupaya untuk melakukan perubahan. Tunjukkan nanti, ya, kondisi sebelum pelatihan dan sesudah. Jadi harapannya nanti ada perubahan, ya. Berikutnya adalah konsep seiton, rapi. Konsep rapi itu kita pisah-pisahkan, ya. Mana yang sesuai kita tempatkan di tempat yang semestinya. Yang tidak semestinya di sini tidak rapi dan tidak ringkas. Sehingga kita buat menjadi rapi dan ringkas. Saya kira kalau semua orang ditanya ya mesti akan memilih yang sebelah kanan. Ini sebelum, ini sesudah. Nah, harapannya nanti Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, nanti dokumentasikan. Sebelum pelatihan itu kondisi labnya seperti apa, sesudah pelatihan nanti ada impact apa. Ini minimal kita bisa lakukan. Ini nggak pakai modal ya Pak ya. Ibu Irna ya, masih monitor Ibu Irna? Dalam Bapak. Nah ini nggak pakai modal ya Ibu ya. Merapikan, meringkaskan ya, sehingga nanti ini bisa diterapkan di laboratorium. Berikutnya sensorsi ya. Nah, kita buat yang kotor seperti ini, kita buat menjadi lebih bersih. Kalau perlu nanti dikasih tanda. Ya. Lingkungan yang kotor kita ubah menjadi bersih. Nah, ini tantangan bagi kita semua ya, bagaimana kita nanti untuk meningkatkan kebersihan yang ada di laboratorium dan bengkel. Bagaimana nanti kita ya, bengkel-bengkel kita ya, yang tidak ringkas dijadikan ringkas, yang tidak rapi dijadikan menjadi lebih rapi, yang tidak resik kita jadikan lebih resik. Ini saya kasih anu dulu nih semuanya ini ya. Pak Yudin, gimana Pak Yudin? Siap Pak Yudin? Oke, siap. Siap membuat kondisi lab dan bengkelnya lebih resik Pak ya? Oke, siap Bapak. Walaupun di masa pandemik? Oke, iya Pak. Terima kasih, ini komitmennya sudah ada semuanya ya. Berikutnya Pak Ahmad, siap ya Pak Ahmad ya? Iya Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ibu Akhiriani, siap ya Ibu? Siap Pak. Nah, siap. Nanti kalau kepala sekolahnya komplain ke kami ya, yang penting sudah komitmen itu ya. Nah, setelah dikirimkan pelatihan kok malah tambah tidak bersih labnya, Pak. Waduh, ini kami bisa kena ini nanti. Nanti yang sekolah vokasi Pak Wid protes ini ya. Setelah ikut pelatihan malah tidak bersih ini ya. Pak Santoso siap ya? Siap Bapak. Oke ya. Bu Nur Anissa siap? Siap Pak. Terima kasih semuanya ya. Berikutnya seiketsu yaitu rawat. Ya, bagaimana nanti kita ya menjaga ya agar tadi ringkas, rapi, ini bisa kita rawat. Ini kalau seperti ini bahaya. Karena ini jalurnya ke sini nanti kalau ada yang lewat bisa kena, bisa rusak. Bagaimana nanti ini kebiasaan ya. Ini kalau kita rapikan itu menjadi lebih enak. Ini kadang-kadang kalau kita menempatkan sesuatu, kadang-kadang rusaknya bukan karena dipakai, tapi rusaknya karena apa? Salah menempatkan, salah menyimpan.
Jadi sayang, alat-alat mahal itu rusak karena apa? Salah penyimpanan. Sehingga ini konsep 5S itu sangat bagus ya. Salah penyimpanan, salah untuk penempatan. Ya. Ini harusnya nanti setiap tempat dikasih garis ini. Ya. Oh ini di sini. Jadi nanti pemasangannya di sini. Oh ini di sini. Sehingga nanti jalur-jalurnya itu enak. Terutama ini peralatan-peralatan yang tidak masuk dalam almari. Sehingga nanti ya penataannya menjadi lebih baik. Yang berikutnya di sini untuk Shitsuke rajin. Ya, bagaimana kita sebelumnya itu kita ubah ya. Yang tadinya masih berantakan di sini. Ini tidak ada rambu-rambunya. Ini juga ada apa ini ada kabel-kabel seperti ini. Nah, kita ubah menjadi yang lebih rajin. Kita kasih tanda di sini. Ya, kita kasih tanda-tanda yang lebih baik sehingga nanti pekerjaan menjadi lebih aman. Laboratorium menjadi lebih kurota ayun. Nah, ini kalau contoh untuk penerapan 5S-nya secara keseluruhan ya, mulai dari seiri ya, atau short atau ringkas ya. Yang kedua seiton, rapi atau set in order-nya. Yang ketiga itu adalah seiso ya. Resiknya ya, bagaimana nanti kita buat resik ya. Yang tadinya ini tidak ringkas, kita jadikan lebih ringkas. Yang tadinya seperti ini kita jadikan lebih ringkas. Ya, setelah itu setelah ringkas kita tambahkan jadi resik. Ini bersih ya kondisinya. Setelah menjadi bersih ya, yang tidak dipakai masuk tempat sampah ya. Setelah bersih kita rawat ya. Oh, nanti kita tentukan standarnya bagaimana untuk bekerja, untuk menempatkan sesuatu. Nah, kita buat SOP. Nah, kalau sudah dirawat, nanti harapannya kita sustain, kita jaga agar ini menjadi rajin. Kita tentukan standar baru. Ya, sehingga nanti ini menjadi tolak ukur baru. Sehingga menjadi continuous improvement, ya. Nah, ini gambarannya kalau kita lihat ya. Kalau ada barang lab seperti ini masih berantakan, campur aduk gitu ya. Bagaimana caranya? Langkah pertama kita lakukan seiri. Seiri kita ringkaskan. Oh, dikumpulkan ini dengan ini semuanya. Yang ini kumpulkan ya, ini gini. Yang berikutnya kita rapikan. Oh, kita rapikan. Posisinya ini masih miring ya, kita luruskan. Ini masih berantakan, kita rumuskan ya. Oh, ini tempatkan di sini. Ini sudah mulai apa? Rapi. Ini ringkas, ini rapi. Nah, sekarang dari rapi ini kita munculkan di situ ya. Naikkan lagi menjadi di sini lebih apa ya? Setelah rapi kita tentukan menjadi lebih resik. Kita bersihkan di sini, yang mana tidak dibutuhkan kita bersihkan. Oh, yang di sini nggak dibutuhkan nanti kita bersihkan. Yang berikutnya nanti di sini jadi rawat. Nah, rawat nanti kita kasih batas di sini. Oh, ini tempat untuk ini. Oh, ini tempat untuk ini ya. Kasih tempat ini supaya nanti tidak berantakan. Setelah nanti kita rawat, kita menjadikan rajin. Harapannya laboratorium kita menjadi lebih baik ya. Dari awal yang seperti ini kita rubah menjadi yang lebih baik yang ada di sebelah kanan. Sehingga ini menjadi sebuah contoh yang baik. Nah, sehingga ini contoh untuk penataan laboratorium ya, bagaimana kita nanti menata laboratorium dengan konsep 5S. Bagaimana kita menerapkan ya, yang pertama rapi. Bisa nggak lab kita buat rapi? Bisa nggak bengkel kita buat rapi? Rapi itu artinya tadi ya, ringkas kok rapi. Yang pertama ringkas dulu ya. Ringkas itu artinya barang-barang yang tidak dibutuhkan keluarkan semuanya.
Jadi lab itu ya isinya tentang peralatan di lab. Kalau ini lab komputer ya isinya cuma begini aja. Contoh sederhana. Ya. Bagaimana nanti setelah ringkas jadi rapi, ditata. Ini jaraknya sama, ya. Ini sama semua. Ininya rapi ke sana. Rajin, rawat, resik, ya. Ini jangan sampai nanti ada kotoran. Nah, ini juga sama, ya. Ini kita lab komputer. Bisa nggak kita buat labnya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, ya. Nah, ini yang lab SMK. Gimana lab SMK? SMK sulit, Pak, ya. Tergantung kepada kalabnya, tergantung teknisinya, tergantung pada laborannya. Bisa nggak kita buat menjadi ringkas? Ini lab apa ini, Pak? Ada yang tahu nggak yang SMK ini? Lab teknologi mekanik. Teknologi mekanik. Ini susah untuk membuat 5S ini. Membuat ringkas itu susah, membuat resik susah, membuat rapi itu susah, membuat rajin susah. Nah, nanti kita bisa usahakan. Ini sama ya, tadi lab komputer kita buat yang lebih ringkas, rapi, resik ya. Nah, ini kalau lab kimia, ya gimana nanti lab kimianya kita buat menjadi lebih bersih. Lab biologi, lab fisika, lab buga, busana ya, semuanya. Ini lab matematika. Ini lab matematika ini, matematika juga ada labnya. Kita buat yang sebaik mungkin di sini ya, sehingga nanti bisa kita kembangkan ya. Nah, berikutnya ya, ini lab IPA. Kita buat menjadi bersih ya. Nah, ini tantangan bagaimana nanti kita membuat lab kita ya. Kita mulai dari yang hal-hal kecil. Dari hal-hal yang sederhana. Dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Sehingga nanti pimpinan sekolah itu langsung bangga ini ya. Bu Siti Nurmalita begitu diangkat menjadi laboran, laborannya langsung jadi wow. Ya kan? Ini istilahnya kalau di AFI itu kan dulu WOW ya. Nah, harapannya begitu ini. Jadi nanti kepala sekolahnya begitu lihat itu, wah ini hasil training kemarin lab-lab kita menjadi lebih bagus. Labnya bisa menjadi lebih tadi ya, lebih 5S, lebih wow ya. Jadi kalau seperti ini nanti siswa ini betah sekali di situ. Mahasiswa juga betah ya. Ini untuk beberapa lab ya. Ini untuk lab diskusi, ini labnya akuntansi biasanya atau lab administrasi perkantoran gitu ya. Ini labnya modelnya begini. Nah, ini kita buat desain dengan baik ya. Ini lab untuk bisa bermacam-macam di sini labnya ya. Ada beberapa peralatan yang bisa kita gunakan di sini. Nah, kita tata dengan baik, dengan rapi. Tidak harus mewah ya. Tidak harus mewah, tapi nanti kita usahakan penataannya baik. Nah, ini kita usahakan ya. Kita tata dengan baik, rapi ya. Ini lab elektro. Jadi nanti diusahakan lab elektro, nanti penataan alat-alatnya bagaimana, menyusun raknya, rapinya, termasuk warnanya. Jangan lab elektro itu nanti semua warnanya gelap-gelap. Karena warnanya gelap, di sini banyak nyamuk ini. Nah, diusahakan warnanya agak terang dikit ya, atau warna-warna pastel, hingga nanti nyamuk itu nggak betah di situ. Karena warna-warna yang terlalu gelap itu senang nyamuk berada di situ. Karena anget ya. Warna gelap itu hangat. Apalagi jarang dipakai, ya udah nyamuk itu senang di situ. Nah, ini yang teknik
elektro ya, nanti kita usahakan. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah-masalah di dalam pengembangan laboratorium dan bengkel. Nah, ini sudah kita identifikasi berbagai macam masalah yang muncul di situ. Yang pertama apa? Yang pertama, ruang laboratorium atau bengkel itu tidak memenuhi standar. Kadang-kadang yang desain itu desainnya salah. Tidak sesuai dengan standar. Rombelnya 20, ruangnya terlalu sempit. Panjang lebarnya. Alatnya banyak, labnya sempit. Ya, akhirnya gimana mau rapi? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi nanti pinter-pinternya kita menata layout dari kita ya. Yang berikutnya jumlah peralatan terbatas. Ini kebalikan di atas. Kalau tadi itu luasan labnya nggak standar, sekarang jumlah peralatan terbatas. Labnya baru dibangun, alatnya belum banyak. Yang berikutnya desain labnya kurang baik. Pencahayaannya kurang baik, ventilasinya kurang baik, ya. Sehingga pencahayaan harus pakai lampu, ventilasi harus pakai AC. Ini contoh desain yang kurang baik. Atau mungkin desainnya memanjang, labnya kayak kereta api begini. Ada yang desain lab itu seperti ini. Lebarnya cuma 4 meter, panjangnya bisa sampai 20 meter. Jadi kayak kereta api ini. Ini yang desain ya nggak memperhatikan standar tentang bangunan laboratorium. Jadi bangunan lab tidak boleh terlalu sempit. Minimal itu adalah 5 meter. Tapi sebaiknya nanti proporsional. Sebaiknya proporsional ya. Ventilasi udara kurang baik ya, pencahayaan membutuhkan lampu ini juga kurang bagus ya. Instalasi listrik belum memenuhi standar. Nah, ini sering kali ini hati-hati untuk instalasi listrik terutama lab yang ada wastafelnya. Lab kimia biasanya ada wastafel, lab biologi, lab IPA sama lab fisika. Jangan sampai nanti ya listriknya konslet karena kena air. Ini kadang-kadang siswa suka main-main di situ ya. Yang lab IPA, biologi, fisika, kimia siapa aja di sini? Raise hand. Nah, ini harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti menimbulkan masalah ya. Yang berikutnya, peralatan K3-nya belum ada atau kurang. Nah, ini juga masalah ya. Apa masalahnya? Lingkungan kerja bising, jadi nggak nyaman. Ya mungkin lab yang dekat dengan industri atau dekat dengan rel kereta api atau dekat dengan tempat-tempat yang bising ya, produksi dan lain sebagainya. Petunjuk peralatan yang kurang, tidak ada petunjuk peralatannya, manual booknya udah pada hilang. Sehingga ini teknisinya bingung ini. Ini gimana cara memperbaiki? Contoh misalkan mikroskop, ini cara membersihkan lensanya seperti apa? Cara nyimpannya bagaimana? Ini banyak ya mikroskop yang berjamur karena apa? Teknisinya tidak tahu tentang cara penyimpanan yang baik. Nah, Indonesia termasuk negara yang kelembapannya tinggi. Oleh karena itu nanti kalau nyimpan peralatan-peralatan yang mengandung lensa itu perlu diberi yang namanya silika gel. Kalau tidak ada silika gel nanti bisa ditambah heater atau pemanas. Berupa apa? Berupa lampu. Pakai lampu pijar. Lampu pijar 5 watt ya atau 10 watt. Supaya nanti di situ tidak lembab. Jadi nanti beberapa waktu nanti dipanaskan, beberapa waktu lagi nanti dimatikan supaya nggak lembab. Ya. Kalau enggak ini nanti kalau nyimpen apalagi ini mikroskop 2 tahun nggak dipakai nih ya.
Nah, kemungkinan besar udah jamuran. Ada nggak kira-kira yang jamuran ini? Karena pandemik nggak dipakai ini. Ada? Bu Siti ada? Iya, Pak. Selama pandemi ini untuk mikroskop malah belum pernah dicek sama sekali. Nah, nanti dicek Ibu ya. Oke, siap. Dicek. Nah, nanti kalau ini ya dipasang silika gel ya. Itu di penyimpanannya ada lampunya nggak Ibu? Ada. Nah, itu. Nyimpanannya dikasih silika gel nggak itu di mikroskopnya? Beberapa, tapi yang banyak sudah tidak ada. Kan setiap habis praktek itu kadang kembali dari anak-anak atau dari guru yang habis praktek itu ada yang sudah tidak lengkap gitu, termasuk silikanya. Okay. Nah, itu nanti dicek Ibu ya, sebagai laboran, teknisi nanti pinjem lengkap, kembali harus lengkap. Yeah. Administrasinya ya, jangan sampai, karena silika gel itu penting. Kan silika gel itu ada umurnya Bapak Ibu ya. Kalau warnanya sudah terang, sudah pudar, berarti itu sudah nyerap uap air. Maka harus diganti. Jangan silika gel 10 tahun masih dipakai, ya udah nggak fungsi. Nah, ini penting nih ya Bapak Ibu ya. Berikutnya budaya kerja di lab belum baik ya. Yang berikutnya inventarisasi peralatan belum baik. Nah, ini ya yang nanti perlu kita perbaiki ya. Nah, gimana upaya untuk memperbaiki? Upayanya pertama ya lakukan inventarisasi. Yang sudah kita rapikan inventarisasinya, yang belum nanti kita buat. Ya. Yang berikutnya identifikasi kebutuhan alat dan bahan dalam 1 semester atau 1 tahun. Kita identifikasi. Termasuk di masa pandemik ini ya. Pandemik mungkin guru-guru sudah ada yang menggunakan praktikumnya langsung tetapi nanti divideokan untuk online. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin jadi YouTuber, kesempatan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa praktikum di sekolah, nanti divideokan, nanti dibagikan ke siswa. Ya, jadi nanti minta gurunya, Bu, Bapak Ibu guru silakan praktik laboratorium kita videokan. Nanti di-upload itu siswanya nanti biar ngakses. Karena di masa pandemik ini ya, kalau yang bisa sudah masuk ya nggak apa-apa. Karena ini kan terbatas, walaupun masuk kan belum full ya. 1 minggu mungkin baru berapa hari ya. Yang berikutnya lakukan penataan ulang ya, yang penataannya masih belum bagus. Berikutnya buat jadwal, usahakan pencahayaan menggunakan cahaya matahari. Kalau ada kaca, kacanya dibuka, ya. Mengurangi penggunaan cahaya lampu untuk hemat energi. Buatlah petunjuk penggunaan alat ya, bagi siswa supaya nanti tidak cepat rusak. Kembangkan budaya kerja di lab bengkel yang produktif. Cek kualitas listriknya secara berkala. Ini untuk keamanan nanti perlu ditambahkan ILCB supaya tidak nyetrum. Ya, terutama di lab-lab yang pakai air ini, kayak lab biologi, kimia, ya, supaya nanti ini kalau kena air nggak kesetrum. Lab komputer juga harus dicek ini ya. Kembangkan pengelolaan perawatan dengan menggunakan pendekatan total productive maintenance. Artinya apa? Melibatkan semua orang. Semua orang itu artinya apa? Kepala labnya ikut, teknisinya juga ikut, ya, laborannya ikut, guru pengampunya ikut, siswanya dilibatkan. Jangan cuma laborannya aja, kasihan ya. Nah, ini untuk melatih ya. Libatkan semua pengguna laboratorium dalam upaya peningkatan kualitas. Nah, ini yang saya kira penting ya. Sebagai penutup ya Bapak Ibu sekalian, ini ada ilustrasi. Ini ada gajah sebesar ini Bapak Ibu. Ini pintunya cuma sekecil ini. Nah, ini ibarat Bapak Ibu sekalian pengelola laboratorium ya, baik sekolah maupun perguruan tinggi ya. Bagaimana kita menciptakan laboratorium yang
berkualitas atau bermutu. Tanpa kemauan, tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan, tanpa perencanaan yang baik, ya, ini ibarat seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu di sini? Hal yang mustahil. Artinya apa? Kalau kita ingin berhasil ya, kita harus melakukan ini semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, ya, kita bisa dilanjutkan. Monggo 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu 3 pertanyaan. Ya, izin bertanya Bapak. Ya, silakan Ibu. Begini Pak, saya bersyukur sekali bisa ikut pelatihan Pranata ini karena menjadi persiapan buat saya. Karena sebetulnya Pak, sekolah saya ini kan memang dari awal sampai sekarang tidak punya laboratorium kimia sama sekali. Dan alat-alat yang bantuan datang itu sebetulnya sudah tercampur dengan alat untuk lab fisika, dengan IPA, seperti itu Pak. Dan itu pun tempatnya juga hanya ditempatkan bisa disebut sebagai gudang Pak. Kemudian atapnya juga bocor. Jadi seolah untuk kimia ini karena mapel umum seperti dianaktirikan gitu Pak. Jadi lebih ke peningkatan untuk yang produktifnya seperti itu. Jadi saya ini pengen sekali punya lab gitu. Kadang saya untuk praktikum itu saya mengambil alat-alat yang di gudang tersebut, saya bawa ke kelas, kadang saya bawa pulang. Kemudian untuk bahan itu juga kadang saya menggunakan biaya pribadi untuk bisa melakukan praktikum. Itu gimana Pak ya seharusnya? Untuk menata saja nggak bisa gitu, karena untuk ruangan saja kami nggak punya gitu Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Ini SMK-nya di sana jurusannya apa aja Bu? Keahliannya? Ada otomotif, permesinan, boga, sama perkantoran Pak. Iya, ada otomotif, boga, permesinan, dan perkantoran. Ya, ini memang salah satu tantangan kalau untuk laboratorium mata pelajaran adaptif ya. Jadi memang di SMK itu kan ada 3 jenis mata pelajaran Ibu ya. Ada mata pelajaran adaptif, ada mata pelajaran normatif, dan ada mata pelajaran produktif. Nah, memang ini perlu nanti untuk sosialisasi ya, komunikasi nanti dengan kepala sekolah dan wakil sarpras Ibu ya. Bagaimana nanti menyampaikan tentang pentingnya mata pelajaran adaptif. Jadi nanti ini disampaikan kepada pimpinan ya, kepala sekolah maupun wakil ya, kepala sekolah bahwa mata pelajaran adaptif itu penting. Nah, kenapa penting? Karena ini menjadi dasar keahlian. Mata pelajaran produktif tanpa ada mata pelajaran adaptif itu ya tidak sempurna. Karena dasarnya kurang kuat. Nah, oleh karena itu nanti ini perlu disampaikan secara baik ya. Sehingga nanti ada komitmen dari pimpinan sekolah, kepala sekolah atau wakil sarpras ya. Kalau misalkan dana sekolah tidak ada, mungkin bisa diinisiasi lewat komite sekolah. Saya kira nanti ini bisa dilakukan ya, sehingga nanti diharapkan bisa diprioritaskan ya Ibu ya. Karena kalau khawatir saya ada alatnya sayang ya, banyak sekolah yang tidak punya alat. Banyak ya. yang rusak dan ada yang pecah juga. Nah itu ya, nanti mungkin bisa kita siasati ya. Karena mungkin tadi penempatannya dicampur ya, nanti kita Ibu ya, minimal sekolah nanti bisa mengadakan untuk penyimpanan pakai yang model penyimpanan plastik yang besar supaya nanti alat-alatnya itu bag itu ya. Kontainer Pak. Nah, bukan kontainer tapi yang bukan yang untuk itu ya, kontainer tapi yang ukuran misalkan ukuran 60 kali berapa Ibu, itu kan harganya nggak terlalu mahal Ibu ya. Nah, yang plastik itu yang ada dorongannya, nah itu nanti yang kimia nanti dipisah di situ. Mungkin beli 3 itu cukup ya.
Nah, itu kan harganya nggak terlalu mahal, sehingga nanti kalau ada itu kan nggak ada benturan. Nah, alat-alat yang mudah rusak karena benturan, seperti misalkan gelas ukur, nanti Ibu tambahi kardus. Tambahi kardus kan nggak mahal itu. Atau kalau Ibu punya beli yang model Tupperware murah itu nggak apa-apa, itu untuk pelindung saja. Itu kalau kita beli online itu kan ada yang harganya murah dapat banyak, ya. Itu biasa kita gunakan untuk yang melindungi dari bahan-bahan yang mudah pecah. Seperti misalkan tabung Erlenmeyer. Kan kalau pecah mahal itu, sayang ya. Gelas ukur itu juga mahal ya. Satunya mungkin ya bisa 100.000 itu kan. Kalau pecah kan sayang. Ya. Bahkan yang bahannya bagus bisa harganya bisa lebih mahal lagi. Terus gelas Pascal ya, tabung Pascal itu jangan sampai lah. Apalagi osiloskop ya. Apalagi nanti untuk bahan-bahan yang dari asam. Nah, ini harus dilindungi lagi ya, Ibu ya. Kalau pakai botol di sana asam nyimpennya pakai apa, Ibu? Kebetulan ini Pak ditaruh di ruang capsek, malah ditaruh di lemari kaca seperti itu. Oh, lemari kaca ya. Kalau di ruang capsek aman lah ya. Insya Allah kan enggak ada ini ya, jadi ya enggak masalah ya. Nah, nanti yang rawan-rawan pecah itu nanti Ibu tambahi itu aja. Sementara Ibu ya, sambil nanti Ibu ya, ini maka dari itu yang namanya laboran, yang namanya teknisi juga harus punya kemampuan administratif dan manajerial. Nah, ini kepala sekolah, kepala labnya nanti diminta untuk lobby. Lobby itu artinya bagaimana kita meyakinkan ya bahwa Pak ini lab kimia, lab fisika itu penting. Minimal lab IPA lah ya. Digabung jadi satu, lab fisika, kimia, biologi. Karena kalau kita iya, jadi nanti begitu ya Ibu ya. Atau kalau perlu nanti kepala sekolahnya diajak ikut training enggak apa-apa. Biar nanti saya yang menjelaskan. Yes. Begitu ya Ibu ya, semoga kita bantu dengan doa, semoga pimpinannya itu sudah mulai memikirkan tentang lab yang adaptif ya. Semoga nanti ini bisa membantu. Saya kira itu Ibu. Ada yang lain silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan ada yang lain Bapak Ibu. Ya Pak, besok masih ada Zoom meeting. Ya, ada Ibu. Masih jam 8 Pak? Ya, jam 8:30. Ini baru 8:30. dengan Pak Topo. Beliau jam 8:30 katanya. Oh, ya. Makasih Pak. Ibu. Oke, ada yang lain? Besok masih berlanjut ya. Ini luar biasa. Silakan Ibu Evilia Yuliani. Iya, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk laboratorium yang ada airnya itu sebaiknya menggunakan ILCB ya Pak? Betul Ibu. Nah, boleh dijelaskan tidak Pak, ILCB itu seperti apa? Karena saya juga masih baru jadi nggak paham gitu. Oh ya. Oke Bu. Jadi ILCB itu memang wilayahnya orang listrik ini ya. Nggak apa-apa, nanti minta tolong kepada ini aja Ibu ya. Minta tolong kepada yang tukang listrik di sana untuk masangkan ILCB. ILCB itu dipasang seperti Ibu kalau pakai pemanas air. Ibu pernah pakai pemanas air nggak? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah ya. Pemanas air yang pakai listrik itu kan suka nyetrum Ibu ya. Oh iya. Nah, itu supaya aman nanti dikasih ILCB. Nanti kalau nyetrum itu nanti mati ILCB-nya. Sehingga nanti kita nggak kesetrum. Nah, itu juga sama ya. Untuk instalasi listrik yang di situ rawan ya, ada percikan air di situ ya. Sebenarnya tidak harus pakai itu ya. Bisa juga nanti stop kontaknya diganti yang ada tutupnya Ibu. Itu ada stop kontaknya, ada tutupnya nggak Ibu? Tutup. Jadi nanti kalau mau dipakai nanti harus diputar dulu tutupnya itu kan supaya nanti buka. Nah itu bisa diganti itu kalau nggak mau pasang yang ILCB ini untuk keamanan supaya nanti menjadi lebih aman. Karena kadang-kadang anak-anak ya kadang-kadang suka main itu nggak ngerti itu percikannya mungkin nyuci itu kadang-kadang airnya ke situ ya itu nanti bisa menimbulkan masalah.
Atau anak-anak nih kan kadang-kadang habis nyuci basah gitu ya. Itu kadang-kadang sekarang anak-anak kan kadang-kadang suka bawa HP itu dicas di situ. Nah, ini pada posisi basah ini bisa membahayakan. Ya. Jadi itu untuk keselamatan saja sih sebenarnya ya. Jadi itu lebih safety kalau nanti dipasang ELCB. Ya, Bapak. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama Ibu ya. Mohon maaf, Bapak ingin bertanya lagi mengenai SOP. Saya pribadi belum pernah membuat SOP, Pak. Menurut Bapak, bagaimana langkah untuk membuat SOP itu? Misal untuk peralatan osiloskop, saya sendiri kan belum pernah membuat. Kalau misalnya membuatnya itu berdasarkan pengalaman saya, kan tidak mungkin ya, Pak ya. Jadi itu sebaiknya membuat SOP itu seperti apa sih? Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Nanti akan dibahas di materi tentang SOP ya. Tapi tidak apa-apa, ini saya jawab ya. Jadi SOP itu adalah standar operating procedure. Apa itu standar operating procedure? Kalau diterjemahkan jadinya adalah prosedur operasi standar atau POS. Nah, POS itu isinya apa? POS itu isinya urut-urutan atau langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan atau percobaan. Misalkan ini SOP penggunaan mikroskop ya, atau SOP penggunaan osiloskop, atau SOP untuk melakukan praktikum apa ya, itu SOP. SOP peminjaman barang dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat SOP yang penting kita ngerti urut-urutannya. SOP bukan barang mati, artinya kalau kita buat, oh kok di sini nanti ada yang tidak pas, bisa diganti. Nggak apa-apa. Ya. Nah, SOP bisa kita buat dengan mengacu SOP yang sudah ada, atau bisa juga kita buat berdasarkan pengalaman kita, nggak apa-apa. Misalkan nih, pengalaman Ibu menggunakan osiloskop, langkah yang pertama apa? Ya. Oh, pertama langkah pengambilan osiloskopnya. Nah, itu nanti dimunculkan di situ langkah-langkah yang harus dilakukan, urut-urutannya. Mulai dari mengambil osiloskop, meletakkan osiloskop, jadi nanti osiloskop diletakkan di meja, itu jangan diletakkan di pinggir. Karena kalau diletakkan di pinggir itu bisa potensi jatuh. Nah, itu nanti diatur di SOP. Diletakkan di tengah, ya. Cara meletakkannya nanti seperti apa? Posisinya nanti seperti apa, ya? Untuk melihat nanti bagaimana untuk melakukan zoomingnya dan lain sebagainya. Nah, Ibu nanti boleh itu browsing di internet untuk gimana sih cara membuat SOP penggunaan osiloskop. Ya. Atau bisa juga pengalaman Ibu seperti apa. Ibu kan sudah pernah belajar ya, jadi nanti bisa membuat aturan-aturan yang terkait dengan penggunaan osiloskop sehingga penggunaan osiloskop menjadi lebih tepat, menjadi lebih baik. Nah, kalau Ibu nanti kok menemukan ilmu baru, oh ternyata kalau pakai osiloskop nggak boleh zoomnya langsung digeser tinggi-tinggi gitu ya. Nah, itu nanti ditambahkan. Oh, kalau nanti untuk memperbesar itu jangan terlalu cepat tapi pelan ya. Sampai nanti menemukan titik fokusnya seperti apa. Terus cara penyimpanannya bagaimana? Cara menyimpan osiloskopnya ya dan lain sebagainya. Sehingga nanti diharapkan kalau ada SOP ya, peralatan itu menjadi lebih awet. Tidak mudah rusak ya, lensanya tidak mudah jamuran. Karena biasanya penyakit osiloskop atau peralatan-peralatan yang menggunakan lensa itu penyakitnya jamuran. Jadi nanti kalau siswa praktik itu gambarnya sama semua. Praktik tumbuhan, praktik hewan, ya preparatnya macam-macam dilihat, yang terlihat gambarnya sama. Karena apa? Lensanya jamuran. Nah, oleh karena itu nanti ini harus dihindari. Kalau sudah jamur itu susah membersihkannya. Rata-rata guru, rata-rata teknisi, rata-rata laboran tidak bisa menyelesaikan. Karena harus bongkar, ya. Nah, ada tekniknya nanti ya untuk bagaimana membersihkan peralatan-peralatan yang menggunakan lensa supaya nanti itu tidak jamuran. Di antaranya tadi penyimpanannya nanti diperhatikan agar nanti tidak mudah jamuran. Karena Indonesia itu kan memang kelembapannya tinggi, ya. Saya kira itu Ibu ya, bisa dipahami?
Iya Pak, bisa. Terima kasih Pak. Ye, sama-sama Ibu. Nanti di materi SOP nanti akan ada contoh-contoh ya yang bisa kita gunakan. Ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Satu lagi monggo. Satu lagi monggo Bapak Ibu. Baik, mungkin sudah tidak ada Pak Ali. Ya, oke. Ya, kalau nggak ada kita tutup, ini udah terlalu sore mungkin. Yang di Indonesia bagian timur ini